Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Mia Nuriyati dari kelas 4E dari program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD. Ilmu pendidikan, mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Tri Juli Hajani MPD. Di sini saya akan membuat suatu alat atau media untuk diterapkan pada anak SD dengan tema tanaman atau tumbuhan ada di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita. Yang pertama di sini saya ada karton. Karton di sini saya menggunakan karton berwarna hitam, kardus bekas, serta lem dan materi yang akan saya tempel. Di sini saya menggunakan kardus bekas yang tidak terpakai, bisa kalian pakai untuk kardus Indomie atau juga kardus aqua. Lalu kemudian kalian bisa potong kardus bekas tersebut menjadi 2 bagian seperti ini. Masing-masing 2 bagian. Lalu tempelkan karton berwarna hitam. Tersebut ke kardus bekas. Setelah sudah jadi seperti ini, kita tinggal tempelkan materi di karton tersebut. Baiklah, setelah materi ditempelkan, semua inilah hasil dari media pembelajaran atau alat pembelajaran untuk anak SD yang baik diterapkan untuk anak SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Mia Nuriyati dari kelas 4E, program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD, ilmu pendidikan. Di sini dengan mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Tri Juli Hajani MPD. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan hasil media yang telah saya buat tadi. Di sini saya ingin menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah salah satu metode dalam pengembangbiakan tanaman yang akan dibentuk dengan peranan dan lapisan sel yang memiliki bagian utama supaya dapat membentuk struktur benih sebagai kelompok tanaman yang menghasilkan batang dan cabang baru dari sebagai strukturnya. Di sini perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin, sedangkan vegetatif perkembangbiakan secara tidak kawin. Ini perkembangan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara perkembangbiakan pada tumbuhan yang memiliki bunga atau biasa disebut dengan perkembangbiakan secara kawin. Di sini generatif, proses perkembangan biakan generatif yaitu tangkai bunga, bangkai biji, dasar bunga, kelopak, tangkai putik. Tangkai putik di sini mempunyai fungsi sebagai alat kelamin betina. Terus kelapa putik dan benang sari, kelapa sari, terus mahkota. Kelas selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Di sini ada contohnya pada wortel, umbi akar atau disebut dengan umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang besar karena umbi akar mempunyai fungsi untuk tempat cadangan makanan. Yang kedua ada umbi batang atau bawang merah. Tanaman ini berkembang biak dengan secara batang.
atau berjalar. Yang ketiga ada kentang dan selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis atau disebut dengan bawang merah adalah umbi yang tersusun oleh lapisan-lapisan dan tumbuhannya tunas terletak di tengahnya. Dan yang ketiga ada umbi batang atau tanaman kentang. Umbi batang ini adalah tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang atau umbi jalar. Di sini saya ingin menjelaskan proses perkembangan generatif pada bunga. Yang pertama ada penyerbukan. Penyerbukan adalah proses penyerbukan kepala putik oleh serbuk sari yang berasal dari bunga itu sendiri atau dari bunga lain pada tumbuhan yang sama. Yang kedua ada pembuahan. Pembuahan di sini ialah peristiwa peleburan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum. Baiklah, selanjutnya ada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan secara alami dan yang kedua ada perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami di sini dia dengan membelah diri, lalu dia dengan spora atau bisa juga dengan tunas, dengan umbi dan dengan akar. Di sini tunas dibagi menjadi 3, yaitu tunas akar, tunas batang dan tunas daun. Sedangkan umbi di sini dibagi juga menjadi 3, yaitu umbi akar, umbi batang dan umbi lapis. Yang kedua ada perkembangbiakan secara vegetatif dengan cara buatan. Di sini ada perkembangbiakan dengan stik, lalu mencangkok. Habis mencangkok dia lalu merunduk, terus dia kultur jaringan dan okulasi, penyambungan. Ini ada contoh dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Di sini ada pohon pisang, terus pohon pepaya dan pohon mangga. Yang selanjutnya ada pohon pepaya. Di sini pohon pepaya memiliki berbagai macam tunas. Dan yang kedua ada pepaya memiliki daun yang bercabang. Yang ketiga batang pepaya berongga di dalamnya dan tidak berkayu. Yang keempat buah pepaya berwarna orange. Yang kelima pepaya tumbuh cepat dalam berbuah usia sekitar 3 tahun. Di sini manfaat buah pepaya yang pertama ada untuk menyehatkan kulit dan juga mempercantik rambut. Yang kedua untuk melancarkan pencernaan dan yang ketiga untuk menyehatkan mata. Di sini ada ciri-ciri pohon pisang. Yang pertama ada bunga pisang keluar pada ujung batang. Yang kedua ada daun tanaman pisang lebar dan panjang. Yang ketiga ada tulang daun besar. Yang keempat ada terjadinya penyerbukan pada buah pisang. Yang kelima ada akar pada tanaman pisang berupa akar. Selanjutnya yang kelima ada akar pada tanaman pisang yang berupa akar serabut yang banyak tetapi lunak. Di sini ada manfaat dari buah pisang. Yang pertama ada untuk membantu mengatur denyut nadi, dan yang kedua ada membantu otot-otot bergerak dengan baik, dan yang ketiga ada sebagai sumber energi yang baik saat beraktivitas fisik atau olahraga. Setelah di sini di samping saya ada ciri-ciri pohon mangga. Ciri-ciri pohon mangga yaitu daun tunggal tanpa anak dan penumpu daun. Yang kedua ada memiliki jenis buah yang tergolong buah batu. Yang ketiga batang berbentuk bulat dan berkayu, dan yang keempat memiliki sistem perakaran tunggal. Baiklah, di samping saya di sini ada manfaat dari buah mangga. Manfaat dari buah mangga yang pertama adalah untuk menyehatkan kulit, yang kedua ada untuk menahan kekebalan tubuh, dan yang ketiga ada untuk melancarkan pencernaan. Inilah yang dapat saya sampaikan dari perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Intinya di sini
Perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin, sedangkan vegetatif itu tidak kawin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.